Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum belajar, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyantu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Alhamdulillah, berarti semuanya sekolah. Sebelum belajar, ayo kalian persiapkan dulu bukunya, pulpen, kemudian rapikan mejanya dan bajunya. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan mengulang materi yang terdahulu. Materi terdahulu yaitu tentang Nabi Ilyas dan Ilyasa. Nah, dari kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa dapat diambil kesimpulan yang pertama, keteladanan dari Nabi Ilyas yaitu yang pertama sabar dalam menghadapi umatnya. Kemudian yang kedua selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Kemudian yang ketiga, umat yang durhaka akan membawa malapetaka untuk semuanya. Kemudian yang dapat diambil dari kisah teladan Nabi Ilyasa, yang satu, Nabi Ilyasa merupakan penerus Nabi Ilyas. Kemudian Nabi Ilyasa mampu menciptakan kaum hidupnya rukun, tentram dan makmur. Kemudian ketaatan kepada Allah akan membawa kebahagiaan hidup. Nah, untuk materi sekarang yaitu masih pelajaran 5 tentang Rasul Allah idolaku, dengan subtema yaitu kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah belajar ini, siswa diharapkan satu, mampu meyakini kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kedua, siswa mampu menunjukkan sikap jujur dan peduli atas implementasi kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, siswa mampu memahami kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Kemudian siswa mampu menceritakan kembali kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Lanjut kepada materi. Pertama, kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dari 25 Nabi. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad atau disebut dengan Khatamul Anbiya, yaitu penutup para Nabi. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Nabi Muhammad pada masa bayi diasuh oleh pengasuh yang bernama Halimatu As-Sa'diyah. Setelah 2 tahun lebih kemudian diserahkan lagi ke ibunya yaitu Aminah yang berada di kota Mekah. Nah, alasan diasuh oleh Halimatu As-Sa'diyah diantaranya udara di kota Mekah itu kotor sehingga tidak cocok untuk bayi yang baru lahir. Pada waktu diasuh oleh Halimatu As-Sa'diyah ada beberapa kejadian yang luar biasa. Yang pertama, semua ternak Halimatu As-Sa'diyah gemuk-gemuk, yang awalnya kurus-kurus jadi gemuk dan beranak pinak banyak. Kemudian Nabi Muhammad pada waktu kecil itu dibawa oleh 2 orang yang tidak dikenal sehingga Halimatu As-Sa'diyah itu panik. Nah, itu dibawa itu untuk dibelah dadanya
kemudian dibersihkan hati Nabi Muhammad dari kotoran-kotoran kejelekan, kemudian dimasukkan dengan hikmah. Setelah itu Nabi Muhammad dikembalikan lagi. Ya, Halimatus Sa'diyah itu sangat senang karena Nabi Muhammad dikira hilang, padahal tidak. Dan pada waktu kecil Nabi Muhammad suka mengembala kambing karena Nabi Muhammad termasuk sayang kepada binatang dan membantu pamannya berdagang ke negeri Syam. Pada waktu di perjalanan Nabi Muhammad dan rombongan bertemu dengan pendeta dari Nasrani. Dia menjelaskan di dalam diri Nabi Muhammad itu terdapat tanda-tanda kenabian. Nah, makanya oleh pendeta itu bernama Bukhairah itu disuruh kembali. Maka Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah. Pada masa muda Nabi Muhammad itu terkenal dengan tabah, sabar, bertanggung jawab, kerja keras, dan sangat jujur, sehingga ia diberi gelar oleh orang-orang Quraisy itu dengan sebutan Al-Amin, atau yang artinya dapat terpercaya. Nah, dengan kejujurannya sehingga majikan yang bernama Khadijah itu cinta dan tertarik kepada Nabi Muhammad, sehingga Khadijah menyuruh kakeknya untuk melamar Nabi Muhammad untuk Khadijah. Nah, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun dan dikaruniai putra yaitu Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul dan berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan meninggalkan menyembah berhala. Dan Nabi Muhammad punya kebiasaan berkholwat. Berkholwat itu merenung, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tempat untuk berkholwat Nabi Muhammad SAW itu di Gua Hiro. Gua Hiro ini kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Nabi Muhammad biasanya berkholwat pada bulan Ramadan. Malaikat Jibril menghampiriku, berkata, "Bacalah, aku tidak dapat membaca," kata Rasulullah. Kemudian malaikat itu mendekapku seolah-olah aku akan mati seketika. Kemudian oleh malaikat Jibril dilepas lagi, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nah, kejadian ini didekap lagi sampai 3 kali. Nah, kemudian sudah 3 kali Nabi Muhammad dilepaskan. Kemudian malaikat Jibril itu menyodorkan sebuah mushaf dan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihalang, bahkan diancam dibunuh. Nah, Nabi Muhammad selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan cinta anak yatim. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat anak yatim, kelak mereka akan masuk surga. Tempatnya dekat denganku." Nah, sambil Nabi Muhammad mengangkat 2 jari telunjuk dan jari tengah, di mana jari telunjuk dan jari tengah itu tidak ada penghalang. Nah, Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Dia adalah Rasul penutup, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah itu, sehingga disebut dengan Khatamul Anbiya, penutup para Nabi. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari kisah teladan Nabi Muhammad, yang pertama, Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Kemudian yang kedua, pada usia muda rajin bekerja dan tanggung jawab. Kemudian Nabi Muhammad terkenal seorang yang jujur dengan gelar Al-Amin. Kemudian Nabi Muhammad sangat peduli dan kasih sayang kepada anak yatim. Selanjutnya, Nabi Muhammad termasuk seorang yang penyayang binatang. Nah, untuk selanjutnya
kita bagi kelompok, kemudian Bapak nanti akan bagikan kartu, dimana kartu itu ada jawaban dan ada soal. Nanti kalian cocokkan soalnya dengan jawabannya. Nah itu ya. Selanjutnya coba kelompok 1 gimana? Ya, terima kasih. Kelompok 2 ada jawabannya. Ya. Kelompok 3 ada. Ya. Nah, itulah alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh segala perilaku Nabi Muhammad. Nah, karena yang membedakan manusia dan yang lainnya itu dengan akhlaknya. Nah, Bapak tutup pembelajaran ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.